Hai, hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang past simple. Seperti biasa, kita akan bahas kapan digunakan past simple dan apa rumus dari past simple. Ketika kita ingin menceritakan sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, misalnya tadi pagi, atau beberapa menit yang lalu, atau kemarin, minggu lalu, tahun lalu, atau bahkan 100 tahun yang lalu, kita menggunakan tenses past simple. Jadi past simple digunakan untuk kegiatan yang terjadi, happened, or didn't happen, tidak terjadi, in the past, di masa lampau. Sally was here yesterday. Sally berada di sini kemarin. Karena kejadiannya kemarin, kita menggunakan past simple yang ditunjukkan oleh was. They got married 2 days ago. They got married 2 days ago. Mereka menikah 2 hari yang lalu. Juga menggunakan past simple, menggunakan got, karena kejadiannya 2 hari yang lalu. He did not call me last week. Dia tidak menelpon saya minggu lalu. Kejadiannya minggu lalu, menggunakan past simple, bentuk negatif, did not call. Sekarang kita akan lihat rumus dari past simple. Ada be verb. Jadi rumus ini menggunakan to be, dan to be-nya adalah was atau were. Jika subjeknya adalah I, he, she, atau it, nanti menggunakan to be-nya was. Dan jika subjeknya you, we, atau they, be verb-nya atau to be-nya adalah were. Jangan sampai terbalik. Sekarang kita lihat rumus dari affirmative yang menggunakan be verb. Subject ditambah was atau were ditambah non-verb. Non-verbnya maksudnya adalah jika katanya adalah selain kata kerja. Adjektif, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, keterangan. Jadi di sini menggunakan be verb atau to be, was, atau were. Contoh kalimatnya, I was tired yesterday. Saya capek kemarin. Tired adalah adjektif, kata sifat. Makanya kita menggunakan to be, was, dan kejadiannya yesterday, kemarin. I was tired yesterday. Kita tidak bisa bilang I tired. Kalimatnya salah karena tidak ada was, tidak ada to be-nya. Karena tired adalah kata sifat. Harus menggunakan be verb was. She was a teacher some years ago. Dia seorang guru beberapa tahun yang lalu. Subjeknya adalah she, kemudian to be-nya adalah was, karena some years ago, she was, dan ada noun, kata benda, a teacher. They were here last week. Mereka di sini minggu lalu. Subjeknya they, kemudian harus menggunakan be verb, were, karena ada here. Here adalah adverb di sini. Dan last week menunjukkan kejadiannya di masa lampau, minggu lalu. Untuk kalimat negatif, kita tambahkan not setelah was atau were. Jadi rumusnya adalah subject ditambah was atau were, kemudian tambahkan not dan non-verb. Contohnya, I was not tired. Saya tidak capek. Subjeknya I, kemudian to be-nya was karena masa lampau. Dan ada not menunjukkan negatif, tidak. She was not a teacher. Subjeknya she, to be-nya adalah was, dan menggunakan not. Dia bukan seorang guru. They were not here.
mereka tidak di sini. Ada they, to be-nya were, kemudian menggunakan not, dan here adalah adverb. Sekarang bagaimana dengan pola question atau pola pertanyaan? Untuk pola question, kita meletakkan was atau were-nya di depan. Dan kemudian baru subjeknya. Jadi was atau were plus subject plus non-verb. Contoh kalimatnya, was I tired? Apakah saya capek? Nah, was-nya ini di depan. Baru kemudian ada subject I. Kalau iya jawabannya yes you were. Kalau tidak, no you weren't. Was she a teacher? Apakah dia dulu seorang guru? Yes she was. No she wasn't. Were they here? Yes they were. No they weren't. Masih ada rumus berikutnya dari past simple yang menggunakan verb. Jadi ada regular dan irregular verb. Seperti studied, ini adalah regular verb. Drank adalah irregular verb. So adalah irregular verb. Dan seterusnya. Untuk rumus yang affirmative atau kalimat positif, cukup sederhana. Rumusnya adalah subject ditambah verb to atau kata kerja kedua. Contohnya adalah I drank Chinese tea yesterday. Subjeknya adalah I dan kemudian kata kerja keduanya adalah drank. Dari kata kerja pertama drink. Menggunakan drank karena kegiatannya adalah yesterday, kemarin. Jadi kita harus menggunakan kata kerja kedua. Kalau kita bilang I was drank Chinese tea yesterday, salah. Karena drank ini adalah kata kerja dan tidak lagi membutuhkan to be atau be verb was. Jadi was-nya dibuang. She studied hard last night. Dia belajar dengan giat kemarin malam. She, subjeknya, study adalah kata kerja pertama. Dijadikan kata kerja kedua dengan menambahkan ed menjadi studied. They saw each other 2 days ago. Mereka bertemu satu sama lain 2 hari yang lalu. They adalah subjek, kemudian kata kerja keduanya saw. Dari kata kerja pertama see. Jadi they saw each other 2 days ago. Untuk rumus kalimat negatif, subjek ditambah did not ditambah verb one. Ingat, untuk kalimat negatif kita menggunakan verb one, tidak lagi menggunakan verb two. Jadi subjek did not ditambah verb one. I did not drink Chinese tea yesterday. I did not drink. Did not negatif dan drinknya verb one. Jangan bilang I was not drank. Salah. Karena kata kerja menggunakan did. Jadi did not. She did not study hard last night. Dia tidak belajar giat kemarin malam. Subjeknya she dan kemudian ditambahkan did not, tidak, dan menggunakan verb one. Kata kerja pertama study. They did not see each other 2 days ago. Mereka tidak bertemu satu sama lain 2 hari yang lalu. Juga subjeknya they di depan dan kemudian ada did not menggunakan verb one, see. Jadi sekali lagi untuk kalimat negatif kita kembali menggunakan kata kerja pertama. Sekarang kita bahas untuk rumus question atau pertanyaan. Rumusnya adalah did ke depan, kemudian ditambahkan subject, dan ditambahkan verb one. Lagi-lagi hanya menggunakan verb one. Contohnya, did you drink Chinese tea yesterday? Did-nya ke depan, kemudian ada you, subject, dan verb one-nya drink.
Did you drink Chinese tea yesterday? Kalau iya jawabannya yes I did. Jangan bilang were you drank Chinese tea yesterday? Ini kesalahannya karena menggunakan to be, were, dan juga menggunakan kata kerja kedua drank. Tidak pakai to be, harusnya menggunakan did dan menggunakan verb one, drink. Kalau iya jawabannya yes I did, kalau tidak no I didn't. Did she study hard last night? Apakah dia belajar dengan giat kemarin malam? Kalau iya jawabannya yes she did, kalau tidak no she didn't. Lagi did-nya di depan tidak menggunakan was atau were, tidak menggunakan to be, tapi menggunakan did, dan juga diingatkan kembali menggunakan study, verb one. Did they see each other 2 days ago? Yeah, they did. No, they didn't. Sekarang kita bahas keterangan waktu dalam past simple. Biasanya kita menggunakan yesterday, last night, last week, 2 weeks ago, or maybe last year. Tapi kita juga bisa menggunakan preposition in dan on untuk menerangkan kapan kejadiannya di masa lampau. Preposition in dan juga on kita pakai dalam past simple untuk menyatakan kapan kegiatannya terjadi. When things happen. We can use on, kita bisa menggunakan on for the date, tanggal, and the day, hari. Tony was born on August 21st. Tony lahir pada tanggal 21 Agustus. Kita menggunakan on. We went for a picnic on Sunday. Kita pergi piknik pada hari Minggu. Juga menggunakan on karena ada Sunday, nama hari. And then we use in for months, years, and centuries. Kita menggunakan in untuk bulan, tahun, dan abad. Sarah was born in December. Sarah lahir di bulan Desember. Menggunakan in. December adalah months, bulan. He started working in 1998. Dia mulai bekerja di tahun 1998. Menggunakan in karena ada years, tahun. They moved to Canada in the 18th century. Mereka pindah ke Kanada di abad ke-18. Menggunakan in juga karena ada abad ke-18.